Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iqbal pimpin doanya, nak. Siap. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, bila kita membaca doa. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Oke, silakan seksi rohani untuk melaksanakan kegiatan hariannya, membaca. Oke, Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Nabi Musa al-Ash'ari An-Nabi qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layli hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa al-Asri bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam agar pelaku dosa di siang hari bertaubat, dan dia membentangkan tangannya di waktu siang agar pelaku dosa di malam hari bertaubat, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hari kiamat. Hadis riwayat Muslim 2759. Riyadh As-Shalihin 16. Hak sesama manusia, maka dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya. Intisari hadis ke-8. Ayat 1. Allah cinta dan sayang kepada orang bertaubat. 2. Anjuran untuk segera bertaubat ketika telah berbuat maksiat. Pintu taubat selalu terbuka hingga matahari terbit dari barat karena hal itu merupakan tanda kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian? Baik. Kalau seandainya memang kalian baik, Pak Yatun pengen tahu kondisi emosional kalian itu seperti apa. Silahkan seperti biasa kalian kirim emoji di grup WA. Nanti akan saya tanya kondisi kalian itu seperti apa. Silahkan dibuka di grup WA-nya, dikirim kondisi emosional kalian. Kelas 10-6 ya? Najwa lagi happy. Sudah beli baju baru ya, Najwa? Nah. Oke, lanjut. Lagi yang mana yang lain? Lanjut, yang lain. Oke, ini Ella, arti dari emotikonnya ini apa nih artinya Ella? Sakit perut. Dari kemarin, nak? Mens atau bagaimana? Oh, sudah. Tidak puasa berarti sekarang ya? Oke. Maulidi. Apa ini artinya Maulidi? Oh, jangan berisik. Rivaldi ngantuk? Sedikit, Pak. Oh, sedikit. Oke. Farhan, apa artinya nih Farhan? Kedinginan, Pak. Kedinginan? Sudah dimatikan AC-nya itu? AC-nya apa? Kipasnya? Oke, nak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Pak Yatun akan melaksanakan kegiatan mindfulness namanya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan agar kalian nanti fokus dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi tujuannya agar kalian fokus. Karena memang materinya ini adalah materi baru di halaman 129. Silahkan kalian buka, siapkan materinya, termasuk juga file-file yang sudah Pak Edwin kirim materi-materinya, baik itu berupa audio, video, teks bacaan. Pak Edwin sudah share kan kemarin linknya itu. Nanti kalau seandainya tidak tahu di bagian mana, silakan tanya ke ketua kelompok, tanya langsung link untuk audio, video maupun teks bacaan. Buku paketnya sudah dibuka halaman 129. Materinya apa itu? Fractured Stories.
kita akan membahas fractured stories. Tetapi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita tenangkan diri dulu sejenak. Kalian lihat di sekitar kalian, fokus. Kalian apa yang menarik buat kalian? Silakan kalian simak. Kalau yang ingin melihat Rivaldi, silakan pandangin Rivaldi. Kalau ada yang mau melihat Presiden, Pak Ma'ruf, silakan. Wakil Presiden ya, sorry. Silakan dilihat, fokus. HP-nya diletakkan semua. HP-nya diletakkan dulu, fokus. Kalau mau melihat HP atau buku ya silakan. Apa yang kalian bisa membuat kalian fokus perhatikan baik-baik. Terus juga posisi tangan taruh di atas sini atau juga bisa di atas paha, boleh. Senyamannya kalian. Senyamannya kalian. Posisi mana yang buat kalian nyaman, silakan. Sambil memandangi objek yang kalian pandang, silakan kalian amati baik-baik, perhatikan teksturnya, warnanya. Selami Indira ngeliat apa? Air galon. Haus ya, sama. Saya juga berarti juga haus jam-jam sekarang ini. Pelekak. Oke. Relax. Tarik nafas dalam-dalam sambil kalian membayangkan benda itu. Hembuskan nafas kalian. Tarik lagi dalam-dalam. Sandy taruh bolpennya. Terus keluarkan sambil kalian hayati, serapi objek yang kalian lihat itu, amati teksturnya, bagaimana si pembuat barang itu begitu susahnya. Mungkin kalian membuat itu tidak mungkin bisa, belum tentu bisa karena memang susah. Terus juga resapi teksturnya, warnanya bagaimana sampai dicetak dan lain-lain. Tarik lagi nafas dalam-dalam, keluarkan. Buang pikiran tentang fractured story dulu. Kalian fokus ke kesiapan diri kalian, fokus kalian. Tarik lagi nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik lagi nafas dalam-dalam sambil mengamati objek yang kalian pandangi. Keluarkan. Tarik lagi nafas dalam-dalam. Jangan ngobrol dengan satu sama lain agar nanti kalian ketika masuk ke materi sudah siap. Tarik lagi nafas dalam-dalam, keluarkan, dan selesai. Gimana? Kalian lebih rileks? Oke. Jadi anak-anak, di pertemuan kali ini, for the first meeting, we are going to discuss about fractured story. So the purpose of the study of this meeting is to understand what is fractured story is. Jadi kalian diharapkan mampu paham apa itu fractured story. And the main purpose above all is you have to be able to compose a fractured story. Jadi tujuan utamanya selain tadi untuk memahami, tujuan dari semua itu adalah kalian nanti diharapkan mampu untuk menyusun apa itu fractured story. Paham? Setelah kalian paham apa itu fractured story, setelah kalian bisa menyusun apa itu fractured story, nanti tujuan lainnya adalah kalian ketika di kehidupan sehari-hari kalian bisa membedakan, oh ini naratif teks yang murni, oh ini fractured story. Ketika kalian pergi ke bioskop nonton di apa? Di bioskop di Pangkal itu apa namanya? Pernah nonton bioskop di sana nggak? Berapa sekarang bayar? 25 kalau hari Senin sampai Rabu ya. Kalau ketika kalian nonton bioskop, kalian nonton, oh ini kayaknya saya tahu deh, ini kayaknya film dari cerita lama tetapi dimodif lagi dan ini masuk bagian fractured story. Jadi kalian bisa membedakan mana itu naratif teks yang murni dan mana yang fractured story. Itu adalah tujuan lainnya. Ada pertanyaan di situ? Oke, Pak Tun akan absen. Kok kayaknya banyak yang nggak masuk? Hah? 10 orang? Sakit ya, musimnya orang sakit sekarang ya. Di kelas-kelas yang lain tadi juga banyak yang sakit. Apa gara-gara hari ke-15?
Sakit mah? Aldi? Bima? Bustan? Ayi? Filza? Danang? WSN ya? Masuk berarti ya. Dedi? Tidak ada keterangan. Nanti kalau seandainya ada keterangan, kabarin Bapak ya. Nanti juga kalau ada keterangan, kabarin Bu Maya. Kalau seandainya berubah, ada surat atau segala macam. Atau di WA bisa. Dedi Alpa. Sandy? Farhan ada. Zahro? Awan? Dira ada. Yoga ini apa? Linda ada. Maulana ada. Nur ada. Shirley? Shirley apa nak? Sakit, Pak. Sakit. Maulidi ada. Alven sakit. Azam? Mutakin? Alkin? Alkin? Oke. Nabila? Syifa sakit ya? Syifa sakit apa? Oh iya. Enggak ada. Mungkin yang hari sebelumnya ya. Hari ini juga WA lagi katanya. Mungkin belum batin buka. Sakit. Najwa ada, Ziva, Nia, Novita, Jannah, Inasti, Putri, Rahmat Firdaus, Rivaldi, Stella ada, Wildan, Wiwin, Fatim apa? Oke anak-anak, silakan kalian. Ini sudah duduk berkelompok ya, dengan kelompok tanya lanceng ya. Siapa yang belum? Mana kelompoknya? Sana gabung nak. Atau cari pindah yang ke sana. Silakan kalian buka buku paket halaman 129. Sambil lalu kalian juga membuka, bagi kalian yang senang membaca, tolong disimak baik-baik. Buat kalian yang senang membaca teks, silakan di link yang pasti share itu, buka yang bagian biru itu link untuk sumber bacaannya, materi ajarnya. Ada yang berupa video, ada yang berupa teks, ada yang berupa audio. Silakan kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Apakah preferensi kalian? Apakah kalian lebih suka audio? Silakan disimak. Kalau yang suka nonton video, silakan ditonton. Kalau yang suka baca, silakan dibaca. Dan pertanyaan pemantik pertama, Pak Etun akan tanya kira-kira judul cerita itu judul ceritanya apa? Silakan Pak Etun kasih waktu sekitar 5 menit. Nah, sini nih. Ini betul. Ini buka nih yang ini nih. Nah. Apa boleh buku paket? Boleh. Benar, bukanya pakai apa itu, Valdi? Pakai PDF reader. Nah, ini tengahnya nih. Nah. Kasih tahu ya, Ahmad Firdaus ya. Dan ke video. Oke, ada film kartun di situ ya. Ada teksnya juga. Ada yang dalam bentuk audio, ada yang berupa teks juga kan? Iya, Pak. Sudah nemu? Kok buka WA? Oh ya. PDF reader. Di pertemuan pertama, di langkah pertama di situ ada. Nah, ini nak Siva buka itu. Oke. Kasih tahu Putri ya.
Nah, mau nonton kartunnya apa mau nonton teksnya? Kalau kalian ada yang kurang begitu paham karena itu bahasa Inggrisnya agak susah, kalian bisa membacanya dalam versi bahasa Indonesia. Ada kan? Yang bahasa Indonesia ada, yang bahasa Inggris ada. Kalau yang suka nonton komik, film kartun, silakan ditonton. Patrick, pertanyaan pertama, judul dari cerita itu apa? Terus juga saya ingin kalian ceritakan gimana ceritanya. Pengen tahu. Bukan. Bukanya pakai aplikasi apa? Finish. Nah, gua kalau pengen lihat film kartun bisa, kalau mau baca teks bisa, audio bisa. Pilih salah satu saja. Pilih salah satu. Silakan pilih salah satu. Bisa, Azam? Bukan Sam, ini Sam. Bukan Sam, ini Sam. Ini satunya Pak, link paling bawah Pak. Ini Pak. Baik, kembali Sam. Kembali tadi ya. Ke yang file tadi. Bantu. Bukan, tadi yang di grup WA. Ini Pak. Bukan, Nak. Mana grup? Mana filenya? Nah, itu buka dulu. Tunggu Sam. Apa nih bacanya Sam? Nah, ini PDF. Buka itu. Buka. Mana nggak dibuka? Oh. Buka dengan aplikasi agar kalian bisa membuka filenya. Nah, ini buka nih. Tunggu. Nah, mau baca yang mana? Yang bahasa Indonesia ada, yang bahasa Inggris ada, yang video ada, yang audio ada. Ya, buka itu. Ya, betul. Tidak bisa dibuka linknya. Kalau tidak bisa dibuka, coba. Bisa. Pilih salah satu. Apakah yang audio, apakah yang video, ataukah yang bacaan. Kalau bacaan, bisa kan? Pilih salah satu kan. Pilih salah satu. Itu ya, baca itu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ada masalah, Indira? Bisa. Bisa Wildan? Posisinya yang santai banget. Bisa bila? Mau baca ceritanya kamu ya? Oke. Alkin bisa Kin? Tentu saja dia cerita, tetapi juga sangat tampak.
Raksasa wanita telah menjadi semula sementara di oven nak. Jack masih sembunyi dan bersama nasi di dapur dan mulai mencium. Oh salah saya, kamu mencium aroma daging yang dikasih kucing kemarin. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghidap emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kembali. Jack keluar dari dan ambil sekantong emas. Jack melemparkan kantong itu ke bawah pohon kacang ajaib. Dan turun ke bawah sambil berpegangan. Jack menemukan kantong emas di dalam kantong. Saat itu Jack melihat emas. Dia sangat senang. Sejak hari itu, tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini istri raksasa agak curiga kepada Jack. Terakhir kau di sini sekantong emas hilang. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan tidak bersedih. Raksasa pulang. Melihat kemudian sang raksasa, Jack melompat ke oven. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan saat istrinya membawakan raksasa membuka makanan untuk bersama. Jack sangat kaget. Ayam itu mengeluarkan bulu besar. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari api. Ayam itu lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat bulu emas, Jack tentunya kini kaya lagi. Tapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba untuk mengembangkan lagi dan mulai mencoba bulu kacang. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa mengetahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di atas sebagai tak lama raksasa itu. Kalau sudah nontonnya bilang ya. Sakit kamu? Enggak, Pak. Kemarin sakit apaan? Sakit apa, Bu? Sakit gigi, Pak. Bagian mananya? Bagian sini. Ke dokter gigi. Tapi sekarang udah mendingan. Dengan mengajukan lagu mengantar tidur, harta itu membuat raksasa sendiri. Saat itu, Jack tahu bahwa harta itu sudah diharapkan. Dan lutut raksasa berhenti melompat ke meja dan membujukan harta. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tolong! Harta itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harta di punggungnya. Raksasa terbangun
Jack. Jack terwujud menjadi pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Mereka berdua mulai menekuk pohon kacang. Pohon apa ya, Novan? Pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatan. Dia hampir mati karena diserang raksasa. Jack berjanji pada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lain dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan nangis. Ya, mereka punya ayam berkulit emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja keras. Oke, sudah? Oke. Patun, pertanyaan pertama. What is the title of the story? Judulnya tentang apa? Jack dan ibunya? Jack dan apa? Jack dan pohon kacang ajaib. Boleh siapa ini? Jack dan pohon kacang ajaib. Oke, judulnya adalah Jack dan pohon kacang ajaib. Kira-kira menurut kalian endingnya di situ raksasa dibunuh apa mati atau bagaimana proses? Mati. Mati gara-gara kenapa? Karena karena pohonnya ditebang, mungkin raksasanya ngejar Jack ya. Akhirnya jatuh, bukan dibunuh sama Jack. Oke. Itu adalah kalian pernah mempelajari materi tentang teks itu, kira-kira menurut kalian what kind of text is that? Kira-kira teks apa dari cerita itu? Menurut kalian apa? Teks apa? Bagus. Jadi itu adalah bagian dari salah satu contoh dari naratif teks. Dongeng itu adalah bagian dari naratif teks. Pertanyaan kedua, what is the purpose of narrative text? Apa tujuan dari naratif teks? Ada yang bisa? Farhan? Tujuannya adalah untuk menghibur. Bagus. Tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca, penonton, pendengar, dan lain-lain. Inti dari naratif teks adalah the purpose of the narrative text is to entertain the reader, the viewer, or the listener. Tujuannya adalah untuk menghibur. Kalian masih ingat nggak struktur teks dari naratif teks itu apa saja? Raise your hand, angkat tangan. Udah, Linda, silakan. Complication, Orientation, complication, resolution. Orientation, complication, sama resolution. Bagus sekali. Jadi struktur teks dari naratif teks yang pertama adalah orientation. Orientation itu adalah bab atau paragraf perkenalan di mana tokoh-tokoh mulai dikenalkan. The main characters were introduced. Tokoh-tokoh utama dijelaskan siapa saja tokohnya, di mana kejadiannya, kapan terjadinya, dan awal cerita mulai diperkenalkan. Itu adalah orientation. Sedangkan complication, ada yang masih ingat nggak? Complication itu bagian apa? Munculnya konflik, munculnya masalah. Betul, Ella. Sedangkan resolution? Bagus, Mas Nur. Resolution adalah masalah atau konflik bisa selesai. Baik itu happy ending maupun sad ending. Oke? Jadi itu adalah naratif teks. Tetapi for today's lesson we are going to discuss about fractured story. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi. Kita akan membahas apa itu fractured story. Apa sih sebenarnya fractured story itu? Itu akan jelaskan. Sebentar. Pernah nggak kalian, have you ever listened the story of Malin Kundang? Pernahkah kalian mendengar atau membaca cerita dari Malin Kundang? Malin Kundang. Malin Kundang itu termasuk dongeng nggak? Dongeng. Gimana ending ceritanya? Malin Kundang? Sad ending, terkutuk. Terkutuk ngapain akhirnya? Jadi batu. Jadi batunya gara-gara apa?
Durhaka kepada orang tua ibunya ya. Maling kundang ini tinggal sama bapak ibunya apa bagaimana? Sama ibunya. Oke. Dikutuk jadi batu oleh ibunya. Oke, Pak Etun akan ceritakan sebuah cerita dalam bahasa Indonesia dulu. Cerita tentang cerita fractured story. Cerita fractured story dari maling kundang. Nanti kalian tujuannya adalah setelah Pak Etun menceritakan, kalian diharapkan mampu membedakan. Kalian mampu membuat definisi apa itu fractured story. Oke. Pak Etun ambil kursi biar nyaman soalnya punggung agak sakit. Fractured story. Maling kundang. Pada tahun 2014 kalian kelas berapa? Kelas 2 SD. Oke. Pada tahun 2014 ada seorang anak kecil yang tinggal berdua dengan ibunya karena bapaknya sudah meninggal dunia. Pada tahun 2014. Anak kecil itu bernama maling kundang. Mereka hidup pas-pasan menderita karena memang saling support satu sama lain. Mereka hidup pas-pasan menderita di sekitar pelabuhan Tanjung Perak. Di mana itu Tanjung Perak? Balikpapan. Surabaya. Tanjung Perak, Surabaya. Maling kundang tinggal berdua dengan ibunya di sekitaran pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ibunya bekerja sebagai buruh pasar, angkut-angkut barang sekaligus jualan, sambil jadi juga kalau seandainya nggak ada speed job dia jadi buruh angkut-angkut barang. Sedangkan maling kundang masih SD, seusia kalian. Setiap hari sepulang sekolah maling kundang selalu membantu ibunya bekerja di pasar, ikut-ikut angkut-angkut juga. Mereka saling support satu sama lain untuk bisa bertahan hidup di kota besar Surabaya. Selepas pulang bekerja, ibunya pulang ke rumahnya, rumah gubuk kecil di gang-gang sempit di Surabaya, sedangkan maling kundang bermain di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di sana, maling kundang melihat kapal-kapal besar, kapal-kapal kargo, kapal-kapal logistik, kapal ekspor impor dan lain-lain. Di dalam hatinya dia ingin sekali, seandainya aku jadi pengusaha itu, seandainya aku jadi bos kapal-kapal itu, mungkin kehidupan ekonomiku nggak seperti ini, mungkin aku bisa membahagiakan ibuku. Setiap hari dia bermain dan berangan-angan seperti itu. Setelah lulus SD, maling kundang mau ke SMP ya, masih belum daftar ya. Maling kundang bilang ke ibunya, "Bu, aku tidak ingin melanjutkan sekolah lagi. Aku ingin bekerja saja. Biar uang sekolah, uang SPP dan lain-lain, uang kebutuhan sekolah itu dipakai buat ibu saja. Biar ibu lebih layak hidupnya." Tentu ibunya maling kundang merasa apa? Senang, sedih, berat kan? Lebih baik kamu sekolah biar ibu kerja aja banting tulang. Yang penting kamu sekolah, siapa tahu nanti kamu bisa berhasil. Tetapi keputusan maling kundang itu sangat kuat. Biar bu, aku yang ingin bekerja, aku biar ibu gak repot-repot lagi. Aku langsung bekerja. Mau kerja di mana nak? Mau kerja di mana maling kundang? Itu bu, aku ada kenalan di pelabuhan Tanjung Perak yang pengusaha. Namanya Pak Nur. Akhirnya dengan berat hati ibu maling kundang merelakan. Tentu karena maling kundang itu anak kesayangan satu-satunya, mereka hidup berdua saja. Bu, mudah-mudahan doakan aku, mudah-mudahan aku bisa sukses, nanti bisa membahagiakan ibu. Cita-cita maling kundang adalah untuk ngapain? Membahagiakan ibunya. Akhirnya maling kundang menjumpai Pak Nur. Pak Nur, saya ingin ikut dengan Bapak, Pak, ingin jadi ABK-nya. Entah kerja sembarang apa saja, Pak, yang penting saya bisa bekerja, uangnya saya sisihkan untuk ngirim ke ibu. Tentu Pak Nur merasa kasihan, iba, dan juga bangga karena anak sekecil itu masih baru lulus SD sudah memutuskan untuk bekerja. Akhirnya maling kundang bekerja di situ. Kebetulan Pak Nur itu orang Sumatera Selatan. Jadi tinggal jauh sudah berpisah dengan ibunya. Ibunya tiap malam berdoa, menangis tiap malam sholat malam. Semoga anakku selamat, tepat odikna segala macam dan lain-lain. Maling kundang tekun sekali bekerja membantu Pak Nur karena Pak Nur ini memang pengusaha ekspor impor yang sukses.
Akhirnya karena keuletan maling kundang, Pak Nur menyekolahkan maling kundang juga karena melihat ketekunannya. SMP-nya disekolahin ternyata, di sekolah favorit. SMA-nya disekolahin di sekolah favorit juga. Akhirnya kuliahnya pun disekolahin di kuliah yang favorit juga, yang terbaik. Memang orang kaya nih Pak Nur. Kebetulan maling kundang itu bekerja di bagian ekspor impor, freight forwarder, bagian logistik pengiriman barang. Dan akhirnya karena kejujuran, keuletan dari maling kundang akhirnya mendapatkan posisi strategis di perusahaannya Pak Nur sebagai general manager, menggantikan Pak Nur. Pak Nur itu kan owner, pemilik. Akhirnya karena memang maling kundang ini tinggal dengan Pak Nur, maka pertemuan dengan anak-anaknya Pak Nur itu intens. Salah satu anak Pak Nur yang cantik namanya Filza. Akhirnya maling kundang itu jatuh cinta dengan Filza, anaknya Pak Nur. Ya. Dan ternyata hubungan itu sama Pak Nur diketahui dan direstui memang. Sudah tekun, wajar dong ya. Sudah punya posisi bagus, akhirnya direstui. Tetapi tujuan utama dari maling kundang yang awalnya ingin membahagiakan ibunya, dia akhirnya lupa. Capok Filza syarat kina ada lupa was. Padahal Filza sebenarnya orangnya baik, cuma mungkin karena gengsi atau segala macam, wallahu a'lam, kita kan nggak tahu. Akhirnya suatu waktu ibunya tiap malam mendoakan, kangen sama gimana ini kok WA-nya sudah tidak aktif, ganti nomor segala macam, kok nggak jelas gimana anakku, apakah hidup, apakah bagaimana, bertahun-tahun sudah 2023 nggak ada kabar. Akhirnya suatu waktu maling kundang ada kegiatan di salah satu cabang perusahaannya di Surabaya. Akhirnya maling kundang dengan istrinya dan karyawan-karyawannya ke Surabaya. Karena memang kerjaannya di Pelabuhan Tanjung Perak, mengurusin kapal-kapal kargo. Dia juga akhirnya ke Tanjung Perak. Nah, di situ terdengar kabar saatnya istirahat. Dilanjut ya. Didengar kabar kalau maling kundang sampai di Surabaya, di Tanjung Perak. Kabar terdengar dengan cepat kalau maling kundang sekarang sudah ganteng, sudah kaya, sudah nggak kumel seperti dulu lagi. Dan ibunya mendengar berita itu. Tentu ibunya merasa apa? Bahagia banget, kangen lah sama corona. Akhirnya dikejarlah maling kundang ke Pelabuhan Tanjung Perak karena di situ ngurusin kapal. Melihat kedatangan ibunya, maling kundang merasa kaget karena di situ juga ada istrinya, ada karyawan-karyawannya. Antara kaget, malu dan lain-lain. Akhirnya ibunya itu berlari menuju maling kundang, tetapi sama maling kundang ditepis. Siapa kamu? Aku tidak kenal sama kamu. Tentu perasaan ibunya bagaimana? Ya auto sedih kan, kecewa, marah. Kamu anakku nak, kamu maling kundang kan? Coba lihat di tangan kamu, di lengan kirimu ada bekas luka di situ. Coba ditunjukkan ternyata benar. Tapi maling kundang tetap tidak mau mengaku karena malu, gengsi. Akhirnya didorong ibunya sampai terjatuh dan luka. Tentu nangis ibunya. Istrinya nanya, itu siapa itu? Tidak tahu, aku nggak kenal. Panggil mama ke istrinya itu. Habis itu udah, ibunya maling kundang bilang ini, oke lah nak, baiklah nak, kalau memang kamu tidak mengakui aku sebagai ibumu, tidak apa-apa, aku ridho. Tetapi hatimu mengapa begitu sekeras batu? Semoga kamu kelak akan menjadi batu juga seperti hatimu itu. Tiba-tiba mendengar kata-kata itu, maling kundang merasa shock karena memang tahu kalau itu adalah ibunya. Cuma karena dia malu, akhirnya shock. Apakah benar-benar aku dikutuk dan menjadi batu beneran? Dia takut juga antara mau mengakui, tapi dikalahkan dengan rasa malu. Akhirnya menang rasa malunya, tidak diakui. Tiba-tiba suasana yang cerah berubah menjadi gelap. Tiba-tiba ada petir di mana-mana. Ibunya melangkah pergi dengan terluka, luka lengan maupun juga luka hati. Setelah pergi, ternyata maling kundang
sadar kalau itu adalah sebuah kutukan, dia akan berubah menjadi batu, dia kejar ibunya. Ibunya sudah hilang, dicari kemana-mana, ibunya nggak ada. Akhirnya maling kundang bersimpuh, "Ya Bu, maafkan aku." Tapi tidak ada sudah ibunya. "Maafkan aku." Akhirnya maling kundang menjadi batu. Ibunya pergi dan terdengar bahwa maling kundang sudah menjadi batu. Dia ingat kilatan-kilatan ingatan memori masa lalu. Kok jadi saya yang terharu ini? Bagaimana makan bersama sepiring berdua, bagaimana maling kundang dikompres ketika sakit dan lain-lain. Dia merasa sorry, kok jadi emosi saya. Dia ingat jadinya, ingat peristiwa bagaimana perjuangan bersama itu. Terus akhirnya dia datang ke maling kundang yang sudah menjadi batu. Dia nangis di situ. Dia nangis, akhirnya itu posisi masih hujan, dan air matanya itu menetes ke batunya maling kundang itu. Qadarullah, maling kundang yang sudah menjadi batu karena tetesan air matanya itu, mungkin karena kehendak Tuhan juga, akhirnya maling kundang yang menjadi batu akhirnya menjadi manusia kembali. Maling kundang memeluk ibunya dan meminta maaf. Akhirnya ibunya juga memaafkan maling kundang, dan maling kundang mengajak ibunya untuk hidup bersama dengan maling kundang dan istrinya. Akhirnya mereka hidup bahagia selama-lamanya. Oke ya, jadi itu adalah ceritanya. Oke, ada perbedaan nggak dengan cerita aslinya? Oke, itu adalah salah satu contoh fractured story. Apa itu fractured story? Angkat tangan. Mas Nur. Cerita asli yang dimodifikasi. Bagus. Cerita yang diubah, cerita yang dimodifikasi. Ada pendapat lain? Ella. Cerita tiruan yang sudah dimodifikasi dari cerita aslinya. Ada lain? Mungkin? Cerita yang dimodifikasi oleh penulis, di mana penulis mengubah latar tempat, ending, dan waktu ataupun jalan cerita tanpa mengubah tokoh yang bertujuan menghibur pembaca. Oke, bagus. Bagus semua. Kalian sudah mampu membedakan apa itu naratif teks dan apa itu fractured story. Silakan dicatat untuk memastikan lagi. Fractured story adalah, tolong dicatat. Saya akan rangkum dari pendapat kalian semua. Fractured story merupakan bagian dari naratif teks. Fractured story merupakan bagian dari naratif teks. Faldi nulis, Faldi. Yakni bertujuan untuk menghibur pembaca atau penonton. Yakni bertujuan untuk menghibur pembaca atau penonton. Dan memiliki pesan moral di dalam ceritanya. Dan memiliki pesan moral di dalam ceritanya. Dan memiliki pesan moral di dalam ceritanya. Sudah? Fractured story adalah sebuah cerita modifikasi. Fractured story, seperti saya rangkum ya, dari pendapat kalian itu udah benar semua, udah bagus. Fractured story adalah sebuah cerita modifikasi. Tulis, Faldi.
Bolpennya ada bolpen? Musalin itu Pak. Oh ya. Fractured story adalah sebuah cerita modifikasi dari cerita tradisional. Saya rangkum dari definisinya kalian sudah benar semua. Fractured story adalah sebuah cerita modifikasi dari cerita tradisional atau cerita lama yang terkenal yang diubah baik itu alur cerita, garis miring, tempat dan waktu cerita, serta ending atau akhir dari cerita itu. Serta ending atau akhir dari cerita itu. Baik happy ending atau berakhir bahagia, baik happy ending atau berakhir bahagia, ataupun sad ending atau berakhir sedih, ataupun sad ending atau berakhir sedih. Di bawahnya, fractured story ditulis oleh penulis yang baru. Fractured story ditulis oleh penulis yang baru, bukan pengarang aslinya. Ditulis oleh penulis yang baru, bukan pengarang aslinya. Di bawahnya, struktur teks dari fractured story sama kan? Karena termasuk dari bagian naratif teks, maka sama. Struktur teks dari fractured story sama seperti naratif teks. Struktur teks dari fractured story sama seperti naratif teks. Apa saja tadi? Orientation, complication, resolution. Silakan ditulis. Yang titik 2, orientation dalam kurung perkenalan cerita atau perkenalan tokoh. Orientation dalam kurung perkenalan tokoh dan cerita. Orientation perkenalan tokoh atau cerita. Koma yang kedua, complication dalam kurung terjadinya konflik. Terjadinya konflik, complication terjadinya konflik. Dan yang ketiga, resolution. Konflik selesai. Dalam kurung akhir cerita atau garis miring akhir cerita. Baik happy ending maupun sad ending. Baik happy ending ataupun sad ending. Oke, sekarang kita akan membahas unsur kebahasaannya. Saya mau nanya, ketika saya menceritakan once upon a time, zaman dahulu kala, kira-kira unsur kebahasaannya menggunakan bentuk apa? Bagus, menggunakan, ditulis, unsur kebahasaan fractured story
unsur di bawahnya. Unsur kebahasaan fractured story. Unsur kebahasaan fractured story sama seperti naratif teks. Unsur kebahasaan fractured story sama seperti naratif teks, yakni menggunakan bentuk kalimat lampau. Atau apa bahasa Inggrisnya kalimat lampau? Past tense. Unsur kebahasaan fractured story sama seperti naratif teks, yakni menggunakan bentuk kalimat lampau atau past tense. Ini tulisannya. Hah? Menggunakan bentuk kalimat lampau. Menggunakan bentuk kalimat lampau dalam kurung past tense. Itu tulisannya tuh di depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Sudah paham itu apa itu fractured story? Oke, kalian sudah tahu tujuan dari pertemuan ini adalah kalian bisa memahami apa itu fractured story, dan Pak Edwin sudah anggap kalian sudah paham. Kalian bisa membedakan di kehidupan sehari-hari. Oh, itu fractured story. Oh, itu naratif teks yang asli. Jadi kalian sudah bisa membedakan. Yang kedua, kalian juga sudah tahu fungsinya apa, tujuannya apa. Yang ketiga, kalian sudah tahu struktur teksnya ternyata sama dengan naratif teks. Berarti unsur kebahasaannya, language features-nya sama juga dengan naratif teks, yakni menggunakan past tense. Nah, sekarang seperti kelompok Tanian Lancung, silakan kalian berkelompok. Ini sudah duduk sama kelompoknya. Kalian silakan nanti berembuk dengan kelompoknya. Kalau seandainya kalian ingin terpecah dari kelompok, silakan. Tetapi kalau ada konsultasi, silakan berembuk dengan kelompoknya. Aku misalnya, Mas Nur, aku ingin membuat storytelling dari kisah apa? Lebih baik aku storyteller aja. Apa penyampaian di depan kelas? Oke. Pak, saya hobinya ngedit video, Pak. Saya membuat video kartun dari aplikasi Twincraft ataupun Toonastic ataupun stop motion boleh. Flipkart juga boleh. Silakan. Kalau kalian mau membuat video editing dari itu, silakan. Kalau kalian ingin membuat penampilan drama di depan kelas, berkelompok seperti kelompoknya Tanian Lancung, juga bisa. Tetapi produknya sama. Kalian membuat sebuah cerita fractured story. Silakan berembuk. Kita sepakatnya mau membuat cerita apa, tetapi masalah ceritanya, fracturednya, silakan kalian modif. Apakah waktunya sama dengan kisah aslinya, tapi endingnya yang diubah, ataukah waktunya seperti sekarang? Pernah nggak kalian nonton Bawang Merah Bawang Putih? Tapi yang versi sinetron. Sudah pegang HP, sudah naik mobil, jatuh cinta dan lain-lain. Itu kalian terserah. Tetapi nanti tugasnya kalian akan menyusun sebuah fractured story. Kita sepakati mau ceritanya siapa? Terserah ya, nanti ya kita rembuk ya. Nanti kalian tunjukkan ke saya hasilnya bagaimana, mau ceritanya apa, masalah hasil dari kerja kalian, proyek kalian. Nanti kalian akan presentasikan minggu depan. Baik itu berupa drama, baik itu berupa storytelling, ataupun berupa video. Kalau video, nanti videonya dikirim, diupload ke YouTube, linknya dikirim ke tugas websitenya Pak Edwin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu silakan berkelompok, sepakati ceritanya apa. Silakan dengan kelompoknya. Pak, saya habis. Ini kan kerja kelompok. Ini waktunya sudah habis. Langsung buat kesimpulan ya. Oke, gini. Bagus. Ada pertanyaan bagus. Tadi kan Pak Edwin cerita tentang maling kundang. Ya. Tetapi kalau kalian ingin membuat ceritanya tentang maling kundang, boleh. Silakan. Tapi sudah di fractured.
Atau kalian ingin membuat fractured story dari jet tadi, pohon kacang ajaib. Silakan kalian ingin membuat seperti apa? Apakah zaman sekarang tiba-tiba negara diserang sama sekelompok gerombolan raksasa yang turun dari langit menyerang bumi? Terserah kalian, sesuka kalian. Jadi sepakat ya tentang jet saja ya, tentang jet. Oke, ada pertanyaan? Jadi dapat disimpulkan bahwa satu, fractured story adalah sama dengan narrative text, tujuannya untuk menghibur. Kesimpulan kedua, fractured story adalah cerita modifikasi atau tiruan dari cerita tradisional yang lama, yang terkenal, tetapi sudah diubah oleh penulis yang baru, sehingga berbeda alur cerita maupun endingnya. Sedangkan dari sisi struktur teksnya sama dengan narrative text, ada orientation, complication, sama resolution, serta unsur kebahasaannya menggunakan bentuk kalimat lampau. Ada pertanyaan lain? Gimana perasaan kalian? Sudah paham? Sudah tidak ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, silakan. Kalau begitu waktunya sudah habis. Maulana akhiri dengan doa. Ya, pelajaran terakhir yang kita baca doa dan pelajaran ini diberi manfaat. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat anak-anak sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan ke bagian materi project. Kita akan lebih asal lagi terkait, kita akan membahas masalah perencanaan, kita akan membahas masalah jadwal pembuatan project itu, dan juga kita akan membahas masalah presentasinya, dan juga kita akan membahas masalah evaluasinya. Baik, itu akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.